Bab 587. Dia adalah idolaku. Semuanya tertawa. Mengapa otak orang ini sangat tidak normal? Dia sungguh menempelkan emas di wajah sendiri. Ayah, tetua Simon adalah idolaku. Guru pencerahan, desah Bensu. Aku memutuskan menjadi dokter. Karena mendengar perbuatannya, aku selalu menginginkan tanda tangannya. Sekarang tampaknya sudah tidak ada harapan. Ternyata dia adalah idolamu. Ini sebuah kehormatan bagi Simon, ujar Recha tersenyum. Sangat mudah untuk mendapatkan tanda tangannya. Aku akan meminta dia menjadi konsultan kehormatan bisnis farmasi Tomota Group. Dengan begitu kamu dan dia adalah rekan kerja, bahkan bisa mendapatkan tanda tangan sebanyak yang kamu mau. Kerumunan tidak bisa menahan tawa. Orang ini kecanduan membual. Menyebalkan, aku malas berbicara denganmu. Ayo kita pulang, ujar Tokia mencubit Recha dengan marah. Tokia mengajak mereka pulang ke Tomota Group. Recha ragu sejenak di pintu dan berjalan masuk. Sudahlah, istriku tidak ingin menyambut Simon. Kalau begitu tidak usah disambut. Biarkan dia masuk sendiri. Di sini, Jericho bergegas menghampiri sisi Simon mengangguk dan membungkuk dengan hormat. Selamat datang senior Simon. Maaf tidak menyambutmu di luar. Cepat minggir. Biarkan Tuan Simon masuk dan minum teh. Maaf, kamu siapa? Tanya Simon melambaikan tangan. Haya, maafkan aku tidak memperkenalkan diri, ujar Jericho. Aku adalah pemilik grup Vasque. Kamu boleh memanggilku Jericho. Grup Vasque, ujar Simon mengangguk, lalu berbalik pergi. Tuan Simon, grup Vasque ada di sini, ujar Jericho. Simon mengabaikannya dan mempercepat langkah berjalan menuju Tomota Group. Hingga akhirnya, di hadapan kerumunan dia masuk ke Tomota Group. Jericho, kerumunan, ada apa ini? Simon tidak pergi ke grup Vasque dan kenapa pergi Tomota Group? Persetan, jangan-jangan yang disampaikan Tomota Group tadi benar. Mereka berhasil mengundang Simon. Bagaimana bisa perusahaan kecil ini bersaing dengan grup Vasque dan berhasil merebut Simon? Semua orang merasa luar biasa. Ayo, mari kita pergi melihatnya, ujar seseorang tiba-tiba berteriak. Tidak tahu apakah janji Tuan Simon tentang pemeriksaan gratis sebanyak 10 kali masih berlaku atau tidak. Banyak orang berbondong-bondong ke Tomota Group. Ekspresi wajah Jericho menjadi kusam. Baru saja Jericho menempelkan wajah panas di pantat dingin, sungguh memalukan. Brengsek, sialan, bagaimana Tuan Apex mengaturnya, masa tidak bisa menangani kecil ini? Pada saat yang sama dia penasaran, Tomota Group diguncang oleh badai dan berada di ambang kebangkrutan. Mengapa Simon memilih Tomota Group? Recha sialan, dia sungguh hebat. Dasar Tomota Group sialan. Kerumunan sangat kecewa. Dalam hati mereka, kebangkrutan Tomota Group adalah suatu kepastian. Tokia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dia sedang berpikir bagaimana mengumumkan kebangkrutan kepada semua orang. Tepat saat ini, pintu kantor didorong terbuka dan Simon masuk. Semua orang mendongak dan menatapnya dengan penasaran. Permisi, apakah ini Tomota Group? Tanya Simon. Iya, Anda siapa? Jawab Tokia mengangguk. Semua orang yang hadir tidak mengenali Simon. Merasa pria tua ini memakai pakaian biasa dan sedikit lusuh. Tubuhnya memiliki bau aneh dan menganggap dia adalah seorang pengusaha kecil biasa. Namun Tokia mencium aroma obat. Tentu saja, dia tidak berpikir ke arah Simon sama sekali. Bagaimana mungkin Simon datang ke Tomota Group? Mungkin sekarang dia sudah menjadi tamu grup Vasque. Oh, aku datang untuk berpartisipasi dalam pesta perusahaan, ujar Simon. Semua orang tersenyum getir. Perusahaan ini sudah mau bangkrut, masih ikut pesta perusahaan apaan? Maaf, pesta perusahaan sudah berakhir, jawab Tokia. Cepat sekali, Simon merasa bersalah. Maaf, aku datang terlambat. Bab 588. Sungguh keterlaluan kerumunan. Haha, kamu pikir kamu siapa? Apa hubungannya kamu datang atau tidak? Untuk apa minta maaf? Reka tersenyum. Hari ini Simon menjadi tamu VIP Tomota Group. Apakah baik kalian bersikap acuh kepada tamu VIP? Kak, ada yang aneh.
kenapa begitu banyak orang tiba-tiba datang? Tanya Zeus memandang keluar perusahaan. Tokia mengernyitkan alis dan memandang keluar. Benar saja, depan pintu yang tadinya kosong, saat ini penuh dengan orang yang sedang membicarakan sesuatu dengan sengit. Tokia tanpa sadar berpikir bahwa Jericho yang mendorong orang-orang ini untuk membuat masalah. Sungguh keterlaluan, Jericho ingin memaksa orang hingga ke jalan buntu ya, ujar Tokia tiba-tiba marah. Ayo, kita temui mereka. Setelah itu, Tokia memimpin sekelompok orang keluar. Apa yang kalian lakukan di sekitar pintuku? Tanya dia dengan dingin. Ini mengganggu ketertiban umum dan ilegal. Kami di sini untuk menghadiri pesta perusahaan kamu, teriak kerumunan. Ah, berpartisipasi pesta perusahaan apaan? Gumam Tokia tercengang. Kerumunan tidak lagi memperhatikan Tokia, melainkan berteriak pada Simon di belakangnya. Tuan Simon, sebelumnya Anda berjanji akan memberikan pengobatan gratis sebanyak 10 kali. Apakah itu masih berlaku? Tuan Simon, hari ini kami datang karena Anda jangan mengecewakan kami. Tuan Simon, tolong aku mempunyai orang tua dan anak. Jika aku mati, keluargaku tidak akan bisa hidup. Tentu saja masih berlaku, jawab Simon mengangguk. Aku akan memilih 10 orang dari kerumunan untuk mendapatkan pengobatan gratis. Hore, kerumunan berteriak. Situasi apa ini? Tokia dan lainnya membelalakan mata dengan terkejut. Orang-orang ini memanggil orang tua ini Simon, dan orang tua ini sendiri yang mengakuinya. Jangan bilang orang tua ini adalah Simon. Permisi, apakah Anda senior Simon? Tanya Tokia memandang Simon dengan gemetar. Aku pikir kalian mengenalku, jadi tidak memperkenalkan diriku, ujar Simon. Iya, aku Simon. Setelah memastikan, Tokia dan lainnya sedikit terkejut. Ini merupakan suatu kehormatan besar, pesta perusahaan mereka dihadiri oleh dokter nasional yang hebat. Tetapi barusan mereka bersikap dingin kepada Simon dan mengabaikannya, itu sangat keterlaluan. Tomota Group tertolong. Tomota Group tidak perlu bangkrut. Wajah Tokia penuh dengan rasa bersalah dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tuan Simon, maaf, tadi kami mengabaikanmu begitu saja. Tidak, seharusnya aku yang minta maaf. Aku datang terlambat dan melewatkan pesta perusahaan kalian, ujar Simon melambaikan tangan. Tidak, kamu tidak terlambat. Pesta perusahaan kami belum mulai, ujar Tokia. Di mana lentranya? Di mana spanduknya? Di mana panggungnya? Kenapa semuanya hilang? Nona Tokia, tadi kamu meminta kami membongkarnya, ujar seorang anggota staf. Ayo cepat atur ulang, pesta perusahaan kami secara resmi dimulai, ujar Tokia. Bensu yang berada di samping diliputi kegembiraan. Ini merupakan sebuah kehormatan bisa memiliki kontak dekat dengan idola. Dia inisiatif mencoba mengobrol dengan Simon beberapa kali, tetapi setiap kali terhenti, Bensu tidak bisa mengumpulkan keberaniannya. Melihat ini, Recha segera menengahi keduanya. Tuan Simon, aku kekurangan konsultan dalam bisnis farmasi Tomota Group. Apakah Anda tertarik? Tentu saja tertarik. Ini sebuah kehormatan bagiku, ujar Simon penuh terima kasih. Ini adalah Tuan Bensu, orang yang bertanggung jawab atas bisnis farmasi Tomota Group kami. Kelak kamu dapat bekerja dengannya, ujar Recha mengangguk sambil menarik Bensu. Tuan Bensu, mohon bantuannya, ujar Simon memegang tangan Bensu. Bensu gembira setengah mati, dulu seorang idola dan guru pencerahan, sekarang menjadi bawahannya sendiri. Aku Bensu tidak sehebat itu. Tuan Simon, terlalu sungkan, kamu sungguh sungkan, ujar dia terbata-bata. Recha, bagaimana kamu tahu Simon akan datang lebih awal dan melaporkannya lebih dulu? Tanya Tokia memandang Recha dengan tatapan tidak percaya. Apakah kamu yang mengundangnya? Pertanyaan Tokia mewakili isi hati semua orang. Bab 589. Apakah benar kamu yang mengundangnya? Semua mata tertuju pada Recha.
Ini adalah tugas yang diberikan Tokia kepadaku untuk mengundang Simon berpartisipasi dalam daftar perayaan kami, jelas Recha. Bagaimana mungkin aku tidak menyelesaikan tugas yang diberikan istriku? Semua orang tertawa canggung, tidak ada yang menyangka Tokia yang hanya asal mengatakannya. Dan tidak berharap mereka bisa mengundang Simon. Siapa sangka, kemampuan si penjual cilik ini bukan isapan jempol belaka. Bagaimana kamu mengundang Tuan Simon? Tanya Tokia. Gampang, Simon berhutang budi padaku, jawab Recha. Dia di sini untuk membalas budiku. Senior Simon, apakah benar yang dia katakan? Tanya Tokia memandang Simon dengan penasaran. Benar, Tuan Recha penyelamatku, ujar Simon mengangguk. Terakhir kali di keluarga Brawl, jika bukan karena bantuan Recha, dia tidak akan mampu menjaga integritas dan reputasinya akan hancur. Dokter memandang reputasi lebih penting daripada nyawa, tidak berlebihan untuk mengatakan Recha menyelamatkan hidupnya. Kerumunan tiba-tiba menyadari. Reka, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Tolong beritahu aku, tanya Tokia memandang Reka dengan menyedihkan. Recha terkikik bodoh. Jika aku membagikan semua rahasiaku padamu, aku jamin kamu tidak akan sadar dalam waktu 1,5 tahun. Jericho hampir gila melihat tanda-tanda Tomota Group akan hidup kembali. Bagaimana bisa dia gagal dalam rencana pengepungan dan penindasan bisnis yang diatur dengan susah payah? Recha, apa yang kamu banggakan? Ujar Jericho menghampiri dengan marah. Jenderal Peranggok sudah tahu kamu menggunakan namanya untuk membuat propaganda palsu. Jenderal Peranggok secara pribadi berpesan bahwa dia akan menyegel Tomota Group yang tidak bermoral ini. Semua orang yang berkaitan dengan Tomota Group juga akan terlibat. Dan kalian semua tidak akan bisa melarikan diri, ujar Jericho memandang kerumunan. Kalian membantu perusahaan yang tidak bermoral, kalian juga harus bertanggung jawab. Kerumunan ketakutan dan mundur satu demi satu, menjauh dari Tomota Group. Kalau orang biasa seperti mereka diawasi oleh Jenderal Peranggok, jika tidak mati pasti akan dikuliti. Tomota Group yang baru saja ramai menjadi sepi lagi dalam sekejap mata. Suasana hati Tokia dan yang lainnya menjadi suram lagi. Tanpa sadar dia memandang Recha. Recha, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya segera tiba, ujar Recha mengeluarkan ponselnya dan melihat waktu. Semua orang bingung. Apa yang sudah hampir tiba? Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan tiba-tiba bergerak lagi. Tes, cepat lihat, ada konvoi militer yang datang. Skala konvoi mobil ini lebih besar dari Jenderal Peranggok barusan. Berani lebih besar dari Jenderal Peranggok, apakah orang ini lebih kuat dari Jenderal Peranggok? Lebih hebat dari Jenderal Peranggok, mungkinkah Tuan Agung Valkyrie datang ke sini? Persetan, Jericho hebat sekali. Jika benar bisa mengundang Tuan Agung Valkyrie, grup Vasque akan langsung sukses. Kerumunan bergegas menuju mobil konvoi dan ingin melihat siapa orang itu. Wajah Jericho memucat, sialan, jangan-jangan Jenderal Peranggok menerima undangannya untuk menghadiri upacara pembukaan? Jika menerima undangan seharusnya memberi balasan. Dengan begitu aku tidak perlu susah payah mencari orang palsu untuk menyamar sebagai kamu. Kali ini gawat, Jericho menelepon Tuan Apex sambil berlari menghampiri Jenderal Peranggok. Tuan Apex, segera sembunyikan Jenderal Peranggok palsu. Jenderal Peranggok yang asli ada di sini. Armada kendaraan militer yang perkasa perlahan berhenti di depan grup Vasque. Ratusan tentara dibagi menjadi 2 tim. Satu tim mengepung grup Vasque dan tim lainnya melindungi pemimpinnya. Silakan turun Jenderal Peranggok. Momentum ini mengguncang dunia. Kerumunan di sekitar tercengang. Jenderal Peranggok, ada apa ini? Bukankah Jenderal Peranggok baru saja datang? Kenapa datang satu lagi? Jantung kecil Jericho hampir melompat keluar dan ternyata memang benar Jenderal Peranggok yang asli.